Selamat datang kembali rekan-rekan dalam sesi perkuliahan pengelolaan data skala besar. Untuk sesi kali ini, kita akan memperdalam tentang algoritma untuk pengalokasian iklan secara online. Dalam sesi sebelumnya, rekan-rekan telah mendapatkan cara pengetahuan untuk mengalokasikan dari dua himpunan dengan menggunakan bipartite graph. Kemudian dilanjutkan dengan greedy algorithm sebagai salah satu cara untuk melakukan alokasi online, terutama dalam kaitannya dengan algoritma AdWords yang mengalokasikan antara query, pemasang iklan, dan siapa yang nantinya diizinkan untuk mendapatkan pengiklanan tersebut. Kemudian rekan-rekan juga sudah berkenalan dengan adanya contoh arsitektur untuk bisa membangun sebuah sistem dalam konteks penerapan Hadoop, terutama untuk periklanan modern. Nah, kemudian di akhir pertemuan sesi yang lalu, rekan-rekan juga sudah diberikan sebuah studi kasus dari satu paper. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan inspirasi juga dari paper ini untuk bisa melakukan eksplorasi terhadap dunia periklanan secara online. Dalam pertemuan kali ini, kita akan memperdalam lagi tentang bagaimana penerapan algoritma untuk AdWords, tetapi kita akan menggunakan sebuah enhancement, perubahan dari konsep pola pikirnya, sehingga kita mendapatkan balance algoritma yang seimbang. Dan sesi kali ini kita nantinya akan tutup tentang bagaimana mengelola infrastruktur kita, mengelola sistem kita, terutama dalam kaitannya mengaitkan antara sistem yang kita miliki dengan search engine. Nah, kita akan mencoba membahas mengenai strategi-strategi yang mungkin dilakukan dalam memantapkan search engine optimization. Dalam pembahasan kita mengenai periklanan online, kita akan membedakan model pengelolaan algoritma kita dengan algoritma yang klasik. Algoritma yang memang sering kali kita gunakan dalam pemrosesan di dalam komputer. Biasanya pemrosesan di dalam komputer dilakukan dengan cara menghimpun input yang ada secara keseluruhan, barulah kemudian dilakukan proses komputasi sehingga akhirnya kita mendapatkan hasil ya dari eksekusi terhadap fungsi-fungsi tertentu. Nah, konteks ini dinamakan sebagai algoritma yang sifatnya offline. Nah, bagaimana sekarang dengan algoritma yang sifatnya online? Kita sudah lihat dalam contoh pembahasan kita mengenai periklanan online di sesi yang sebelumnya bahwa yang kita butuhkan di sini adalah streaming data. Yang artinya pada saat input masuk, maka hasil dari eksekusi kita adalah langsung terhadap input yang masuk tersebut. Nah, inilah yang diistilahkan dengan algoritma online. Ya, jadi pemrosesan secara streaming. Dalam sesi pertemuan kita yang lalu, teman-teman sudah melihat bagaimana memanfaatkan greedy algorithm dapat memperoleh maksimal rasio 50% efektivitas dari algoritma pengalokasiannya. Nah, dalam sesi kali ini kita akan mencoba untuk mengenhance, memperbaiki performa dari algoritma greedy tersebut dengan menggunakan balance algorithm atau biasanya disebut juga dengan algoritma MSVV sesuai dengan nama para penciptanya. Nah, kalau teman-teman tertarik, sekali lagi, paper yang sudah di-uploadkan di CLS mengenai AdWords and Generalized Online Matching adalah dasar dari algoritma ini. Nah, tetapi sebagai satu pegangan untuk kita semua, teman-teman bisa melihat di bagian yang diberikan kotak berwarna hijau ini, bahwa konsep berpikir dari balance algorithm secara sederhananya dapat disimpulkan oleh satu kalimat ini, yaitu bahwa untuk setiap query, pilihlah pengiklan yang sisa uang
terbesar. Ya, yang memiliki sisa uang terbesar. Ya, jadi dengan demikian diharapkan sistem akan bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Dan dengan kata lain, maka para pengiklan diharapkan bisa secara lebih balance, ya, secara lebih seimbang teralokasi di dalam pengiklanan yang dialokasikan tersebut. Mari kita lihat bagaimana algoritma balance bisa kita manfaatkan. Andaikan ada dua orang pemasang iklan, A dan B, dengan A memberikan penawaran untuk query X dan B memberikan penawaran untuk query X dan Y, serta masing-masing memiliki nilai budget sebesar $4. Kemudian, query stream yang diakses oleh para pengunjung suatu mesin pencari, katakan di sini adalah dengan urutan 4 kali X, kemudian 4 kali Y. Nah, apabila kita menerapkan algoritma balance, maka hasil dari pengalokasian yang dilakukan dengan tentu saja memperhatikan bahwa mereka yang dialokasikan pertama dilakukan secara random, ya, maka kita bisa ambil di sini misalnya untuk pengalokasian pertama dilakukan pada A, kedua B, A, kemudian B, 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 serta kosong untuk dua query selanjutnya. Nah, hal ini bisa terjadi kalau teman-teman perhatikan, ya, berdasarkan apa yang kita tadi sudah lihat, bahwa di dalam algoritma balance yang penting adalah mencari mana pemasang iklan dengan nilai sisa uang terbanyak. Ya, maka andaikan tadi pertama adalah A yang dialokasikan, maka pada saat A sudah dipasang pertama, maka nilai dari dolarnya menjadi 3. Ya, sedangkan B, nilai dolarnya masih tetap 4, sehingga pada saat query kedua, nilai B lebih besar, ya, dengan query X. Ingat, tadi B memasang untuk query X dan Y, maka B yang akan dialokasikan. Keduanya menjadi nilainya sama-sama $3. Kemudian masuklah query X berikutnya di query ketiga. Nah, dalam konteks ini, ya, kalau kita lihat, A mendapat giliran berikutnya, ya, meskipun ini juga bisa dilakukan secara random, ya. Kemudian nilai A berarti berkurang menjadi 2. Kemudian B dialokasikan berikutnya karena nilai dolarnya lebih tinggi, ya. Kemudian B berkurang menjadi 2. Ya, dan selanjutnya kalau teman-teman perhatikan setelah query keempat, semuanya akan dialokasikan kepada B. Ya, tetapi B hanya bisa 2 kali lagi alokasi karena dolarnya menjadi habis. Ya. Nah, apa yang bisa kita perhatikan di sini, bahwa kalau kita lakukan untuk mendapatkan hasil optimal, seharusnya pemasangan query adalah 4 kali A, 4 kali B, ya, sesuai dengan penawaran query yang diinginkan oleh masing-masing pemasang iklan. Atau dengan kata lain, secara umum, maka untuk algoritma balance pada dua orang pemasang iklan ini, kita akan mendapatkan competitive ratio sebesar 3/4. Atau dengan kata lain, kita bisa mendapatkan, ya, nilai competitive ratio ini dari nilai dolar yang berhasil dialokasikan sebanyak $6 dibanding dengan 8 dari hasil maksimum yang seharusnya didapatkan melalui penawaran. Ya, dan ini kita bisa anggap sebagai worst case kita, sehingga di dalam konteks untuk pemasang iklan sebanyak 2 orang ini, kita mendapatkan nilai competitive ratio sebesar 3/4. Nah, di slide ini sekali lagi teman-teman bisa melihat bagaimana performa dari algoritma balance ini. Dan dengan harapan, penerapan algoritma balance akan bisa menaikkan nilai competitive ratio dari yang tadinya adalah 50% menjadi suatu nilai yang lebih tinggi.
Dan di sini kita bisa dapatkan dan kita juga bisa lihat bahwa nilai kompetitif rasionya adalah 3/4. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengeneralisasi hasil dari kompetitif rasio ini. Mari kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Ambillah sebuah contoh sederhana untuk kita mencoba mengeneralisasi hasil dari algoritma balance ini. Katakan ada dua orang pemasang iklan, A1 dan A2 dengan masing-masing memiliki nilai budget sebesar B. Dengan algoritma balance, hasil optimalnya akan menghabiskan nilai budget dari semua pemasang iklan. Tetapi di sini kita juga mempunyai asumsi bahwa algoritma balance harus menghabiskan paling tidak satu nilai budget pemasang iklan tersebut. Jika tidak, maka kita perlu menunggu atau mengalokasikan query lebih banyak lagi. Andaikan algoritma balance memberikan suatu kesalahan, atau dengan kata lain, adanya advertiser yang memiliki query yang sama dan dialokasikan secara random di sana, maka ada peluang bahwa nilai budgetnya tidak akan menjadi optimal. Tetapi sekali lagi algoritma balance ini perlu meyakinkan bahwa salah satu dari pemasang iklannya harus dihabiskan nilai budgetnya. Nah, kita asumsikan bahwa algoritma balance akan menghabiskan nilai budget dari pemasang iklan A2. Tetapi dengan nilai query yang sebanyak X, jumlahnya lebih sedikit dari yang seharusnya. Maka keuntungan yang didapatkan atau hasil yang didapatkan dari algoritma balance adalah, teman-teman bisa lihat di sini yang diberikan kotak warna kuning, bahwa nilainya menjadi 2 kali nilai budget, nilai B dari masing-masing pemasang iklan, tentu saja yang kebetulan nilainya sama, dikurangi dengan query yang tidak berhasil dialokasikan. Marilah kita coba menganalisis algoritma balance ini secara lebih mendalam. Andaikan tadi kita mendapatkan beberapa query dengan adanya dua pemasang iklan, dengan biaya yang sudah ditentukan, sejumlah B, kemudian ada dua pemasang iklan, dan kalau secara optimal, maka semua iklan akan bisa dialokasikan pada semua pemasangnya. Nah, dengan demikian, optimal revenue atau pendapatan adalah 2 kali B. 2 kali jumlah biaya yang dialokasikan oleh masing-masing pengiklan. Nah, kita asumsikan bahwa algoritma balance ini akan memberikan revenue dalam jumlah yang worst case-nya, dalam jumlah yang tidak optimalnya, sebesar 2B dikurangi dengan X. X itu artinya jumlah query yang tidak berhasil untuk disampaikan kepada pemasang iklan. Atau kita juga bisa tuliskan dengan B plus Y, atau jumlah iklan yang berhasil untuk disampaikan. Nah, dengan kata lain, kalau kita ilustrasikan, berarti ada porsi tertentu dari iklan kita yang tidak berhasil untuk diposting, sejumlah X, Nah, kita lanjutkan. Dengan demikian, kalau kita asumsikan lebih jauh lagi bahwa query yang tidak berhasil untuk disampaikan tersebut seharusnya dialokasikan kepada A2, maka ada beberapa hal yang kita perlu pertimbangkan. Nah, nanti kita akan lihat dalam ilustrasi berikutnya bahwa pada dasarnya kita akan selalu bisa membuktikan bahwa jumlah query yang berhasil disampaikan jumlahnya lebih besar atau sama dengan jumlah query yang tidak berhasil. Ada dua kasus dalam hal ini. Kasus yang pertama bahwa A1 itu akan mendapatkan iklan yang pada akhirnya dialokasikan ke tempat yang lain, yaitu A2,
maka nilai Y atau yang berhasilnya ini adalah B per 2. Sedangkan kalau seandainya tidak dialokasikan, maka nilainya adalah ya X-nya adalah lebih kecil dari B dibagi 2. Tapi kita lihat kembali bahwa X dan Y jika dijumlahkan bersama akan mendapatkan besaran nilai yang sama, yaitu B sebagai pembiayaannya. Nah, dengan demikian, nilai balance revenue yang didapatkan ya sejumlah X sama dengan Y sama dengan biaya yang terbagi 2 ini akhirnya, ya, karena dialokasikan pada tempat yang berbeda, ya. Nah, dengan demikian kalau kita totalkan, maka jumlah dari proporsi iklan yang berhasil disampaikan, ya, revenue-nya sejumlah 3B, ya, dibagi dengan 2, ya, dibagi dengan 2 karena terbagi kepada assignment dari pengiklannya, ya. Sedangkan query-nya masih ada yang memungkinkan untuk disampaikan, porsinya adalah 3B, ya, sejumlah 3B. Nah, dari sini kita akan bisa melihat lebih jauh lagi, ya, lebih jauh lagi. Jadi dalam kasus tadi, ya, bahwa ada porsi yang berhasil atau tidak berhasil untuk dialokasikan kepada A1, maka competitive ratio, ya, secara totalnya adalah 3/4. Nah, didapatkan dari mana? 3/4 itu adalah 3B, ya. Kemudian dibagi dengan 2 karena ada 2 pengiklan. Dibagi lagi, ya. Ingat rasio berarti kita jumlahkan secara totalnya. Total yang ada di sini adalah sejumlah proporsinya, ya. Proporsinya di sini adalah 4, ya. 4 dalam konteks di sini total pendapatan yang harusnya ada yaitu per 2B, ya. Nah, ini kalau kita lihat 2B ini berasal dari sini, ya, dari total yang ada ini, ya. Sehingga kalau dihitung secara totalnya menjadi 3/4, ya. Dengan demikian kompetitif rasionya adalah 3/4, 75%, dengan algoritma balance berhasil menghabiskan budget dari pengiklan A2. Kita sudah melihat di dalam slide sebelumnya bagaimana kondisi worst case seandainya ada 2 pemasang iklan, kemudian ada query yang tidak berhasil untuk dialokasikan untuk keduanya, ya, sebesar tadi kita lihat 75% untuk kompetitif rasionya, ya, kompetitif effectiveness-nya. Nah, kalau kita tarik lebih dalam lagi, maka dalam kasus-kasus yang umum di mana pemasang iklan itu adalah jumlahnya tidak hanya 2, tentu saja bisa 3, 4, bahkan mungkin ribuan jutaan, maka ada rumus umum yang bisa kita dapatkan, yaitu bahwa kasus yang terburuknya, kompetitif rasio besarannya adalah pada kisaran 0,63. Ya, didapatkan dengan memperhitungkan deret dari Euler. Ya, kita menggunakan di sini perlambangan, ya, ada E, ya, teman-teman lihat adalah Euler, bilangan Euler dengan nilai 2,718. Ya, dan gimana atau bagaimana hasil ini didapat? Ilustrasinya bisa kita lihat dalam slide selanjutnya. Baik, kita mari coba lihat bagaimana kalau seandainya kita ingin memantau jumlah pengiklan yang sangat banyak. Ya, andaikan ada N pemasang iklan dengan jumlah biaya yang dialokasikan masing-masingnya sejumlah B, maka secara logisnya, maka nilai dari B pasti akan lebih besar ataupun sama dengan sebetulnya kalau kita mau lebih teliti lagi dari jumlah pemasang iklan tersebut. Ya, tapi kita bisa asumsikan di sini untuk amannya B ini pasti lebih besar dari pemasang iklannya. Ya, B itu biayanya, budgetnya. Nah, kalau kita ada N pemasang iklan dengan N jumlah query, maka total nilai budget yang dialokasikan, yang berhasil pada akhirnya masuk ke pemasang layanan iklan ini adalah N kali B. Ya, dengan catatan bahwa N kali B itu menggambarkan
jumlah query yang muncul di sejumlah N iklan dengan biaya masing-masing adalah B. Ya, ini kita bisa ilustrasikan. Jadi seandainya ada kita bagi dalam pengelompokan kemunculan query yang berhasil dialokasikan, maka kita bisa bagi dalam ronde-ronde. Ya. Andaikan di ronde pertama berarti akan ada N pemasang iklan, ya, sejumlah N query juga. Di ronde kedua berarti query yang pertama sudah dibuang, berarti akan diambil sisanya, ya, atau N-1, ya, mulai dari indeks ke selanjutnya, ya. Sampai dengan nanti ronde ke I, maka kita akan dapatkan ya dari I sampai ke N. Nah, imbasnya apa? Kita akan mendapatkan alokasi optimal andai kata semua ronde ini berhasil memunculkan query yang dipasangkan oleh pemasang iklan. Ya, dengan kata lain, nilai optimal dari budget yang berhasil dialokasikan adalah N kali B. Dengan kata lain, kalau kita melihat ilustrasi bagaimana pengalokasian algoritma balance ini, maka kita bisa melihat pada setiap rondenya jumlah dari budget yang berhasil dialokasikan. Ya, ingat bahwa untuk setiap pemasang iklan jumlah budget per kali rondenya ada kemungkinan akan berkurang, ya, tergantung kepada apakah iklannya berhasil untuk disampaikan atau tidak, ya, berhasil dimunculkan atau tidak. Ya, sampai nanti pada akhirnya kalau kita lihat saat mencapai titik tertentu, ya, katakan di sini kita punya titik tertentu yang ingin kita amati nilai dari budget yang berhasil dialokasikan, maka kita bisa hitung secara proporsional dengan berkurangnya jumlah B di dalam setiap rondenya untuk setiap pemasang iklan, maka jumlah total dari biaya yang berhasil dialokasikan, ya, biaya yang berhasil dialokasikan adalah lewat perumusan, ya, sigma dari setiap ronde yang berhasil dialokasikan tersebut dengan mengalihkan setiap pengalokasiannya sejumlah B per N-I-1. Ya, jadi secara proporsional biaya itu akan berkurang untuk setiap pemasang iklannya. Tetapi tentu saja untuk totalitasnya akan terus bertambah bagi penyedia jasa layanan pemasang iklan. Nah, sampai nantinya akan ada satu titik, jadi katakan di sini setelah ronde ke K, maka query tidak akan mampu lagi untuk dialokasikan pada setiap advertiser. Ya, jadi katakan query-nya itu tidak berhasil lagi untuk dipasangkan, ya, tidak berhasil lagi untuk dimatchingkan dengan salah satu dari pemasang iklan yang tersedia. Nah, dengan kata lain di sini kita akan memiliki perumusan umum sesuai dengan deret yang kita sudah gambarkan lewat rumus sigma ini, maka nanti kita akan mendapatkan totalitas untuk setiap kasus, ya, dalam konteks untuk menghitung totalitas dari biaya yang dialokasikan yang berhasil untuk disampaikan iklannya kepada pemirsa. Nah, dengan menggunakan deret Euler. Nah, bagaimana deret Euler itu? Kita akan lihat ilustrasinya dalam slide selanjutnya. Baik, kita bisa melihat di sini ilustrasi bagaimana pemasangan iklan oleh algoritma balance yang berhasil dialokasikan, ya, mulai dari ronde pertama sampai nanti ronde kesekian, ya, sampai akhirnya nanti sisa terakhir. Ya, makanya di sini dibagi dengan 1, ya, terakhirnya. Tapi kalau dilihat secara urutan, maka teman-teman akan bisa melihat bagaimana perjalanan mulai dari S1, S2, ya, sampai nanti query terakhir bisa dipasangkan. Dan ini akan berlaku umum, ya, kalau kita gambarkan dengan cara pandang yang lain, dengan menggunakan rumus Euler, ya, rumus deret Euler, maka kita bisa mengambil faktor yang 1 per N, ya, untuk mewakili kebutuhan kita, untuk nanti kemudian terakhir dikalikan dengan B. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat deret yang terjadi,
Ya, mulai dari 1 ke N sampai query yang terakhirnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan deret Euler. Ya, bahwa akan ada perumusan ya sejumlah 1 dibagi dengan I jumlah rondenya dan mendekati dengan logaritma natural dari jumlah ronde yang kita miliki. Ya, sesuai dengan perumusan dalam deret Euler. Nah, kalau dikalikan dengan ya sejumlah biaya tertentu yang dialokasikan, kemudian dikalikan lagi dengan besaran dari N, ya sejumlah ronde yang akan dilalui di dalam eksekusi dari pengalokasian iklan tersebut, maka kita bisa dapatkan ya bahwa nilai dari K kita, ya nilai dari totalitas biaya yang nantinya akan bisa didapatkan oleh penyedia layanan pemasangan iklan ini adalah sejumlah N dikalikan 1 min 1 per E. Ya, di mana N di sini tentu akan selaras nantinya sebanding dengan jumlah biaya yang ditawarkan oleh pemasang iklan. Dengan demikian, kita bisa mengamati bahwa setelah sejumlah K ronde, tidak ada lagi query yang akan bisa dialokasikan. Ya, dengan kata lain, kita bisa mulai melakukan perhitungan untuk nilai totalitas biayanya. Ya, nilai totalitas revenue yang didapatkan oleh penyedia jasa layanan iklan ini. Yaitu sebesar B dikalikan dengan jumlah dari deret Euler. Nah, namun kalau kita balik kepada competitive ratio, maka B kali N ini akan bisa kita abaikan pada saat perhitungan worst case-nya. Ya, mengapa? Karena di sana B kali N kita anggap sebagai 1, yang artinya tidak ada lagi query yang akan bisa dialokasikan pada pemasang iklan manapun. Ya, atau dengan kata lain, kita secara worst case-nya, competitive ratio kita adalah 1 min 1 per E. Ya, sebagai rumus umum untuk menghitung competitive ratio untuk pemasang iklan ya sejumlah N dengan nilai masing-masing biaya budget yang disediakan adalah B. Ya, sebagai perumusan untuk melihat worst case terhadap berapa competitive ratio yang paling dimungkinkan seandainya tidak ada query yang pada akhirnya berhasil untuk dialokasikan kepada pemasang iklan tersebut. Baik, kita sudah melihat di dalam slide-slide sebelumnya bagaimana bahwa dengan algoritma balance ini, secara worst case, teoretikalnya kita akan mendapatkan pada kisaran 67% sebagai nilai competitive ratio yang dimungkinkan ya dalam worst case-nya tersebut. Nah, tetapi tentu saja ada hal-hal yang ya ekstrim yang perlu dipertimbangkan apabila kita menggunakan algoritma balance ini. Ya, andaikan di sini bahwa kita memiliki satu query Q gitu ya untuk satu advertiser memasang iklan I ya dengan penawaran sebesar BI. Nah, maka bisa saja algoritma balance ini akan memiliki performa yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Nah, dalam konteks ini ya katakan kita tadi hanya menggunakan satu query, artinya ya hanya satu query yang memang tersedia. Kemudian ada 2 pemasang untuk iklan yaitu A1 dan A2, di mana teman-teman bisa melihat di sini ya tawaran dari X1 ya adalah katakan 1 US dollar. Kemudian X2 menawarkan 10 US dollar untuk query yang spesifik tersebut. Ya. Nah, tetapi ya andaikan pemasang iklan ternyata memiliki biaya yang sebagai saldonya berbeda dan salah satu itu memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding yang lain. Ingat tadi kecenderungan dari algoritma balance adalah untuk memilih
mana advertiser yang sisa nilai uangnya paling besar. Ya, maka dengan kata lain di sini, kalau kita lihat ya contoh ekstrim yang ada di slide ini, katakan kita memiliki ada 10 instance dengan nilai query atau inputan pencari informasi memasukkan query Q. Dan jumlah uang A1 lebih besar dibandingkan jumlah uang A2. Maka yang terjadi adalah algoritma balance selalu memilih A1. Tetapi karena bidding yang dilakukan oleh pemasang iklan A1 tersebut kecil sekali, yaitu sejumlah $1 katakan di sini, maka penyedia jasa layanan iklan hanya bisa mendapatkan $10 saja. Bandingkan kalau ternyata balance algoritma ini akan memilih kepada pemasang iklan A2, ya, di mana nilai biddingnya adalah 10 per iklannya, per query-nya. Maka seharusnya nilai optimal yang didapatkan mencapai angka $100. Ya, dengan kata lain di sini algoritma balance tidak akan bisa berperforma dengan baik kalau ada salah satu pemasang iklan yang menyediakan saldo jauh lebih besar dibandingkan oleh pemasang iklan yang lainnya. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana bahwa bagi para pemasang iklan pengguna jasa AdWords tentu akan sangat lebih disarankan ya untuk bisa memberikan saldo sebagai tabungan di dalam rekeningnya, di dalam akunnya dengan jumlah yang besar. Karena algoritma balance akan memiliki kecenderungan memilih sekali lagi para pengiklan yang memiliki jumlah uang sisa yang lebih besar. Namun demikian, meskipun ada kelemahan dari algoritma balance, sebagaimana yang kita lihat di slide sebelumnya, untuk query-query ataupun seandainya ada penawaran-penawaran dari para pemasang iklan dalam totalitas keseluruhannya, maka performa paling buruk dari algoritma balance ini tetap akan bisa dipertahankan pada nilai 1, min 1 per bilangan Euler. Ya, atau dengan kata lain tadi mendekati ya, atau kisaran 67%. Ya, ini sebagai patokan yang secara pembuktian matematisnya bisa kita lihat di dalam slide-slide yang tadi sudah disampaikan. Bagi para pemasang iklan, tentu saja bukan hanya terpengaruh oleh keberadaan dari algoritma balance, ya, sebagaimana yang kita sudah lihat di slide-slide sebelumnya tadi, tetapi di sisi lain, para pemasang iklan juga perlu untuk mengoptimalkan konten dari iklan, ya, dari penawaran yang disampaikan lewat laman web, ya, lewat web pages. Ya, yang artinya dalam hal ini, misalkan seperti Google pun tidak hanya berpatokan kepada algoritma balance semata, tetapi juga akan mempertimbangkan ya faktor-faktor temu balik informasi. Ya, sebagaimana kalau teman-teman mungkin sudah pernah kita singgung mengenai information retrieval di pertemuan ketiga, maka di dalamnya faktor dari ketersediaan konten, ya, dalam hal ini kata-kata, akan punya pengaruh yang tinggi terhadap apakah ya sebuah website akan ditemukan secara langsung oleh mesin pencari. Ya, meskipun mungkin secara pengiklanannya tidak terlalu baik, tetapi karena memiliki nilai temu balik yang tinggi, maka search engine akan tetap bisa menemukan. Nah, dalam hal inilah kita akan berbicara tentang search engine optimization atau SEO. Ya, dalam hal ini terkait dengan bagaimana kita mendesain, menuliskan kode program melalui website kita tentu saja, yang pada akhirnya akan bisa menolong untuk memperbaiki volume dan juga kualitas traffic, ya, atau lalu lintas yang akhirnya mengakses mesin kita, halaman web kita melalui search engine. Nah, tentu saja ada berbagai pendapat, berbagai pandangan yang akan bisa mempengaruhi search engine optimization.
Nah, namun di dalam perkuliahan kita sesi kali ini, kita akan coba melihat beberapa faktor yang dianggap secara ilmiah memiliki pengaruh besar terhadap optimalisasi dari mesin pencari ini. Teman-teman, silakan teman-teman kalau memang tertarik dengan SEO, saya sudah menyediakan satu paper yang saya yakin akan bisa membantu teman-teman untuk menilai bagaimana memperbaiki performa untuk Google Search Rank. Ya, jadi ini basicnya memang untuk Google. Ya. Ada beberapa faktor terutama dari para peneliti di paper ini yang dimunculkan sesuai dengan studi literatur yang mereka sudah lakukan. Ya, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya ada sekitar belasan faktor di sini yang memiliki pengaruh tinggi terhadap performa ditemukan atau tidaknya sebuah halaman web melalui search engine Google. Ya, nah, kita bisa lihat, katakan di sini pentingnya keyword. Ya, teman-teman bisa melihat ya. Baik itu keyword yang memang ditempatkan sebagai judul, sebagai subjudul, ataupun muncul di dalam teks pada halaman yang kita tuliskan, ataupun keyword yang ditempelkan di dalam URL. Ya, jadi keyword ini sangat penting dan punya pengaruh yang tinggi. Ya, dan apa yang dituliskan di dalam keyword ini tentu saja sesuatu yang memang diinputkan oleh mereka-mereka yang mencari informasi melalui search engine dengan mengetikkan query yang mereka inginkan. Ya, jadi kunci utama untuk bisa menghasilkan search engine dengan nilai search engine optimization yang tinggi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari keywords. Ya, kualitas dari kata-kata, kualitas dari pemilihan kata yang memang melambangkan isi dari halaman web kita yang menjadi tren untuk dicari oleh para pencari informasi. Nah, inilah yang saya rasa menjadi pesan utama paper yang teman-teman kalau tertarik silakan baca ya di dalam paper ini, bahwa keyword itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat krusial. Nah, kalau kita berbicara tentang strategi yang perlu dipertimbangkan, ya tentang bagaimana kita perlu menyediakan konten di dalam website, teman-teman di dalam slide sebelumnya tadi sudah melihat bahwa keyword memiliki pegangan yang tinggi sekali, ya, memiliki sesuatu yang menjadi kunci untuk bisa ditemukan melalui search engine. Ya, terutama search engine yang sifatnya crawler based, ya, atau yang sifatnya itu memang melakukan crawling secara otomatis mengambil konten dari website. Ya, dengan demikian, maka bagi para perancang website ataupun mereka yang menuliskan isi tekstual dari sebuah website, sangat-sangat perlu untuk mempertimbangkan ya, apakah konten itu akan diganti secara rutin atau tidak. Ya, dalam konteks ini yang perlu diperlihatkan atau dipertimbangkan adalah bagaimana kaitannya dengan tren, ya, kaitannya dengan boleh dibilang hashtag-hashtag yang mungkin bermunculan di dalam media sosial yang pada akhirnya akan bisa punya imbas terhadap kualitas konten dari website kita. Ya, atau dengan kata lain kita perlu menyediakan ya bagian teks tertentu searah dengan trending topik yang ada di masyarakat secara umum. Sehingga pada akhirnya akan bisa di-crawl secara otomatis, di-indeks secara otomatis oleh mesin-mesin pencari temu balik informasi ini. Ya, contohnya lewat Google, ya, ataupun mungkin AltaVista, atau mungkin Yahoo atau Bing. Ya, tetapi yang pasti setiap search engine akan melakukan crawling konten, ya, crawling teks, dan di dalam teks itulah kita perlu yakinkan ada trending topics yang diinkludkan sebagai bagian dari pembahasan. Ya, dengan upaya tentu saja untuk menjamin bahwa akan mudah dikenali oleh mesin pencari. Ya, untuk bisa mengoptimalkan hasil pencariannya. Marilah untuk mengakhiri sesi pertemuan kita untuk yang minggu ke-12 ini, kita coba membahas beberapa pertanyaan
yang minggu lalu dijadikan sebagai tugas untuk diskusi di dalam kelompok rekan-rekan. Nah, terutama tujuan utama saya mengangkat paper ini adalah agar teman-teman mampu untuk mengaitkan antara bagaimana tingkah laku dari para pencari informasi, ya, terutama dalam kaitannya dengan sistem periklanan, ya, yang tentu saja sangat-sangat dipengaruhi oleh waktu. Nah, di sini kita akan melihat, ya, bagaimana strategi yang bisa dilakukan yang ditawarkan di dalam paper ini dengan penerapan data stream management system. Baik, marilah kita memulai diskusi kelas kita. Nah, setelah diskusi kelas nanti, tentu saja teman-teman akan mendapatkan insight, ya, bagaimana bisa melakukan pencarian informasi dengan lebih baik lagi dalam konteks untuk periklanan di sini, sesuai dengan tingkah laku yang coba diamati di dalam sebuah sistem untuk pengelolaan query. Baik, saya rasa demikian materi yang bisa disampaikan untuk sesi ke-12. Semoga rangkaian pembicaraan kita mengenai algoritma balance dilanjutkan tadi dengan search engine optimization dan strategi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkannya, serta diskusi kelas kita terkait dengan temporal analytics ini bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk teman-teman cerna dan juga untuk teman-teman nantinya bisa aplikasikan. Ya, semoga terinspirasi, semoga bisa juga menjadi daya dukung bagi teman-teman untuk mencapai hasil terbaik dalam perkuliahan. Sekali lagi, terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap sehat dan semangat senantiasa.